Itulah kata manusia itu tidak tahu diri, nggak ngerti apa yang mereka harus berbuat jelas. Terus apa yang harus kita lakukan sih? Itu juga. Jangan kau khianati ibumu, seonggok manusia yang namanya kau durhaka. Juga jangan kau durhakai ibu pertiwi yang kamu dihidupi dari bumi ini. Mangan teko parine Jawa, ngombe teko ini. Terus kau gawe aturan jowo. Ayo kau nak kepengin nurut karo Bos Anton melok kene mangan nang kene, adus nang kene. Mari ngono aturane, aturan tonggoku gak genah ngono. Gablek ae. Mokong iki lho. Pohon gawe aturan Arab. Arab itu syariate sing gugulan. Aturan tradisi nggak boleh. Harus ngikuti, Pak. Loh. Terus tradisinya Arab apa? Tawaf itu tradisinya apa? Tawaf. Arab di sini nggak ada tradisi. Nah kita di Arab ikuti kan. Nyatanya kita tawaf, Pak Melayu gunanya apa? Tawaf itu tradisi ini sama. Tapi kalau saat kita berada di Mekah ngikuti. Nah nang kini pono tawaf, Pak. Ono. Begitu nyampe sana apa yang kita lakukan? Tawaf. Nang kini ono wakipun kliwon apa sing dilakukan? Masih wong Arab rene kudu ngikut. Habib Lutfi kurang sana, tapi ngomongnya apa ceramah? Nah iya, wong Arab iku keliru kabeh. Nang kene ana wali hormat ngono. Ojo mentang-mentang kon duwe nabi. Nabi ku gak ngajar ngono. Habib Lutfi, kene iki ana wali. Padahal keturunan Rasulullah itu. Daripada sing bengok-bengok sirik, hancurkan makam-makam. Emang kau ke Mekah ngapain? Kita juga berkunjung ke makam Ibrahim Ismail sampai Rasulullah. Di sini saya nggak ngajarkan ayat-ayat. Ayat-ayat bisa kau dapatkan dari kiai atau ustadz-ustadz yang di rumah Anda. Di sini cuma saya ngajarkan mengembalikan kesadaran pemahaman bahwa kau hidup di mana. Nek kau nurip nang ngene omahe Gus Sarten yo ikuti tata cara di sini to. Ojo nang kene aturane nang kono. Nek nang omahmu silakan. Nek nang omahe tanggoku kono yo melu rono. Ben kono aturane piye? Nah iya. Betul di sini Arab apa Gus? Tawaf terus. Dikandani nang Jawa nang wagipun kliwon. Nah tradisi ini gini apa? Saat kita berada di bandara di Jujuk, syar'inya apa? Begitu kita umroh, turun, masuk, tawaf, golek hotel untuk menghormati. Terus ngomong, nang berita jemur, primbon gak ono. Ngono, kon gawe rene. Ya gak ono, Pak. Arep tawaf nang ndi nanti. Ya gak ono nang kene. Tapi nang kono begitu turun harus tawaf, golek hotel. Wes, engko baru nglakoni ibadah. Aja desa. Ngono sing bener. Ya, memang kita ngikuti akhirnya. Wong Arab kon nang kene kon poso weton ngono agak gelem. Moh ngono lho, penamen. Pentungen maren, Pak. Kene kon nuruti kono dadak kon rene lho gak gelem. Ae pentunge. Ya saenake dhewe dadakno. Ini tradisinya beda. Zaman ini dikembalikan ke asalnya. Loh, saya kembalikan ke asalnya. Sangkan paraning dumati. Sangkane awakmu asal itu kok diparani nang kene nang tanah Jawa. Dumatine sesuk piye? Apik itu. Coba sing bener awake dhewe apa ngono, Pak? Sing putih-putih. Awake dhewe waktu umroh mudun to, harus ini nurut gak? Tanpa ngomong to. Nggih, budal tawaf. Mari ngono golek hotel atus-atus. Ayo kabeh nang ini ayo dituntun-tuntun wis. Wah, budal yo ngikuti tradisine kono kan. Wih, budal disebut wis jangkep rukun Islam. Begitu wong Arab rene kok kono wagipun kliwon iku ayo. Ayo poso anggur kasih. Ndak astagfirullah. Ngono gak ganteng. Ganteng wong-wong iki. Enake karepe dhewe kene kon nuruti kono dadak kono gak gelem nuruti kene. Loh iya, makanya Islam mudun nang kono surat karena apa disebut karena nggone wong goblok
zamane jahiliyah nabi nek gak diturunno nang Jawa karena wis pinter. Kene iki diturunno akhlake nabi, kono diturunno aturane nabi. Karena bloon. Lah karena kepengin bener Nabi Muhammad tuh oleh mati. Ditangekno yo. Oleh gak subuh nganggo kono. Gak apa-apa ton. Jangkrik kono iku lapung nggo aku iku. Ono sing gak oleh. Wah bloon kono iku ton. Nggih ngapunten Kanjeng Nabi. Engko ono meneh digugah meneh yo Kanjeng Nabi. Oh, apa meneh seton? Lakaran urip terus kok bingung kabeh umatmu iki. Terus sampean gak cukup swidak 3 tahun urip iki. Iki gegeran lho. Situ bakar tupo gak oleh, situ wadus kembang gak oleh, do nganggo rinjois kabeh. Apa iku rinjois ngono nek. Kok Kanjeng Nabi akhire. Ono kebo-kebo bule. Maksude ngono bingung kabeh wong urip nang donya ono ya. Kene kiai iku menungso nang kono kiai iku kebo Kiai Slamet. Lho. Malah gamelan nang Jogja iku. Iya to. Gamelan niku jenenge kiai kabeh. Lah nang kene menungso. Makanya nawar menjelok kiai lah aku sedih ya iya. Wah durung tuwek lah gitu. Dadi pusaka temenan gini Kiai Slamet iki. Lah ngono ah. Wong nek gak ngerti perkara ya. Omonganku ini masuk logika enggak? Ayo Mbak. Nek masuk logika iku ulul albab. Maka Allah menyatakan surat Hud ayat 100. Aku laknat orang mukmin jikalau tidak menggunakan akal pikiran dalam mencerna ayat-ayatku dan kehidupan. Orang mukmin dilaknat loh Pak. Dan ini sampean gak gunakno logika. Apa sing tak omongno iki masuk akal gak? Ono sing gak masuk akal silakan. Ayo tak masukno akal meneh. Ini masuk akal kamu itu loh makan di sini tanah Jawa. Jaluk aturan kono karepe. Ono wong ngenger nang awakmu ya aturane jaluk nang tangga. Ngono kira-kira sampean mangkel gak diusir. Lho ibu bumi ya api lho mati sik gelem dikubur. Nah aku ngono dari bumi tak lepeh. Lapor ini. Jangkrik iku ngono. Iya Bu. Iku nurut aturan kono kon mati jaluk tak lek. Nemen meneh aku lara ketokno kono. Ngono ya. Wong bumi so hujan iku hujan sperma gak gendeng kamu salah. Makane do bangkit kabeh jangkrik lho. Kepalanya dulu. Tumbuh kaya rambut. Aku tak jelas tuh ilmu pengetahuan bisa Allah membangkitkan itu dari medan manik dan apa namanya itu hukum itu terbalik dari melar mengkerut hingga hukumnya terbalik. Nah kita ini mengembang hukum itu kalau potong ya sudah. Kelak alam semesta itu mentok dia mencium hukumnya terbalik terpotong balik hingga seperti vas bunga itu jatuh tuar di sorting itu direview balik. Seperti itulah Allah membangkitkan. Orang dan sperma goblok itu. Terus manu enang di. Lah bingung kan. Lah ya piye terus anak bumi ini. Lho mulai pikirane koyo ngono. Wah, goblok ae aku iki tambah digobloki. Nek tambah digobloki terus manu enang di kok. Apa diidran ngene to ya ngono. Lah kok goblok. Melok goblok. Tinggalkan teori adonan roti rek, tinggalkan ngono. Teori sing klasik-klasik ngono kuwi ta, ilmu pengetahuan iku wis majune kaya ngene dadak. Udan sperma dadak. Aku iku ngono ceramah ya sempat mikir. Iya sih pikiranku sing gagak. Wedi lah. Lho aku iso melok goblok. Ya wong kok teman mikire ngono ta. Ya apa sih? Ngono sih goblok aku ngene. Gak ngono kon mahasiswa iki tak jelasno ngono iku lho. Aku konsep iku eksiklopedia hari akhir iku yo ngerti rek. Kok ayat iku kenapa Allah membangkitkan seperti mekanisme alam semesta itu bisa dilihat. Enggak terus kon konyol koyo ngono kuwi Nabi Adam Pinocchio. Yo gak ngono ceritane kuwi. Adam diciptakno saripati tanah diingkremi dari hasil bapake mangan teko unsur tanah. Makan daging kewan itu mangan nang rumput kemudian dimakan dagingnya atau itu jadi sel sperma ibuke yang ngono dadi ovarium kemudian diadakan pembuahan teori embriologi baru keluar ngono ora terus dibentuk ngene wis eler temenan wong iki nah aku garai bingungan perkara ngene tambah mundur pikiranku iki ngene dadi wis mulai tambah goblok sing udan sperma terus aku mikir sperma sapa
Jangkrik temenan mau ngaco balokan pikiranku kok. Ngono. Sing ikune gak masalah terus malu iku. Aku iku terus malu sapa terus aku kok ketok ngono kan wedi. Terus saya sapa ngono. Ayo bapakmu ta bapak sapa aku ya mikir iki. Nek bapakku iku sing muncul aku tok. Gak mungkin awakmu terus lha iki lho sapa ngono. Iki ayat iki wis. Jadi nak kata-kata itu ibarat udan sperma itu ono ibarate suatu maul hayat kehidupan akan maka berawal dari airlah suatu kehidupan dan aku ciptakan itu maka aku ciptakan seperti awal pertama aku ciptakan. Nah itu ayat itu digagas Gus ojo ngono karena ini jailun dengan ini kolikun beda Gus. Nah teman ini jailun fil arti kolifah aku akan menjadikan kamu kolifah berarti wis ono Nabi Adam. Kalau ini kolikun aku ciptakan Nabi Adam berarti sadurunge Nabi Adam wis ono. Aku akan menjadikan Pak Rois sebagai ketua kan wis ono Pak Rois. Nah ini kolikun aku ciptakan Pak Rois berarti guru ngono. Ayat ini menyatakan ini jailun fil arti kolifah. Banjur mereka protes atajalu fiha wa yufiku fiha wa yufiku dimah wa nahnu nusabiqu bihamdi wa nuqaddisullah. Kenapa engkau tidak menjadikan manusia ini khalifah sedangkan dia suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berarti saat dulu kan Nabi Adam nakal koyok Sunan Kalijogo iku begal hingga gak percaya malaikat. Lantas asmakulah baru ngono lho logikane. Ora Nabi Adam iku teori adonan roti gawe tepung pok tapi boneka sepulpuk mlayu ngono kuwi. Iku wis ono Nabi Adam iku nglakoni topo. Surga yang di Adam itu surga saat dia bertapa. Yang disebut al-jannah, jannah Gus, taman, suatu taman yang indah. Bukan suatu tempat taman yang indah. Jadi jannah. Karena surga nang kono iblis gak iso mlebu nang kono iso mlebu. Berarti bukan surga sing besok interaksi kita pikiran. Aku ikut sekolah sampai SD kedul, aku yo prosoku gak ono tepung dadi menungso disebul langsung mlayu kaya Adam iku. Yo gak ngono ceritane. Al-Qur'an itu menyatakan penciptaan manusia 4 dari lumpur, kemudian tanah yang hitam pekat, terus tanah Hindus, topsoil yang ada itunya. Jadi dulu orang dulu nglahirno itu seperti telur cangkang dia masuk ke lumpur plek dari lumpur ini ditetesno dan itu ada manusia itu yang bukan keturunan Adam itu tak jelas ini namanya Abuljan golongan Banuljan. Nah penetasan ini nah Adam itu manusia pertama yang dikandung yang lahirnya secara pranitogenesis lahir langsung dari kandungan ini bukan berupa wujud telur bukan ada yang telur yang namanya tanah Hindus itu ditempeli lumut-lumut sampai ibu baru netes. Nah itu terjadi pada ilmu pewayangan Kurawa berwujud daging tidak nyebar kabeh nah jadi 100 itu itu berwujud itu konsepnya disebut pranitogenesis. Kalau kamu mengetahui kejadiannya Adam dan Isa itu sama-sama dikandung berarti sama-sama di dalam perut. Nah Isa sama Adam juga sama. Tidakkah kamu mengetahui Adam dan Isa itu kejadiannya sama? Berarti bukan terus di patung itu diukir, disebul urip kaya Pinocchio itu mboten. Nah, Abuljan Banuljan itu sekarang mana Gus? Dalam ciptaan Allah yang bukan keturunan Adam dibatasi kan? Asmat, aborigin. Alhamdulillah ini dibatasi. Suku Asmat, suku aborigin itu kalau lahir satu pasti ada yang mati satu, dua mati dua, jadi tidak akan bisa berkembang itu sampai akhir zaman. Itu hanya untuk prasasti oleh Allah. Ini loh orang-orang yang lahir bukan keturunan Adam karena dia menganut tradisi tidak berakhlak. Dia suku-suku seperti aborigin, suku Asmat, pedalaman-pedalaman dia tidak akan berkembang 10-20 tahun segitu aja nggak bisa memenuhi. Badui sama mati satu keluar satu mati satu terus itu enggak dikasih perkembangan. Nah karena untuk landasan ukiran makanya unik sendiri. Ada manusia pemakan manusia seperti suku Amazon dia juga gitu dibatasi sama Allah.
dia tidak bisa berkembang luwi keturunan Nuh dan Adam ini. Begitu lah. Yang intelek sedikit kita umat Islam. Orang Yahudi jauh ke depan, umat Islam merosot di cerita ini. Gitu. Orang seperti saya sebetulnya bukan disebut sebagai ulama betul. Orang seperti saya itu disebut cendekiawan atau budayawan. Karena dia yang mampu mempertahankan budayanya dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai Al-Quran. Nah, seperti Cak Nun, seperti saya, begini, seperti Buya Sakur itu seorang yang budayawan dan cendekiawan. Dia senantiasa nguncai penafsiran Al-Quran itu dalam dan mengetahui bentuk kejadian yang sebenarnya juga, supaya manusia berintelek dalam cara berpikir. Seperti gini, ada suatu hadis. Hadis ini benar, Gus Oke, iya. Di dalam rumah itu tak akan masuk malaikat jikalau ada patung dan anjing di dalamnya. Bagaimana kau menyerapi? Lantas tak mau mati, gue sih cinta, ngingu asu. Aku kan orang situ mati, wong malaikatnya wedi. Asu nih Gusti. Wah ya mati Cak. Lah berarti hadis ini gak cocok lah. Maksudnya malaikat rumah. Jikalau kita gegeran koyo asu ambek meneng-menengan aja tanpa komunikasi suami istri itu nggak berkah rumah itu, maksudnya begitu. Orang terus kamu pikirkan itu anjing. Wah enak lah, waduh rek mbahku mati aku sayang warisannya oke. Nah kalau mbahku sopo sing ngei duit aku umpama ayo ngingu asu do bermen gede-gede mulai kan wedi ya Joko ki malaikat copot malaikat iku latah ya nganti Joko wedi makane ana dalile kuwi ya waya mati Cak gak peduli malaikat iku. Maksud itu banyak ayat-ayat yang perlu mustasabiyah, perlu direnungkan khusus, dioncei. Seperti ayat kebutuhan makan kita apa Pak? Padi. Ayo kita makan. Enggak enak Pak. Berakoti apa bedanya kok nambah jala manuk ini bodoh bedanya. Nah diproses sih, jadi diselap jadi nasi, di beras kemudian ditanak jadi nasi kita makan. Itu caranya mengijemak kias. Caranya mengijemak kias gitu. Enggak langsung asal-asalan kita ini. Memang terus Pak, kita ini manusia Pak. Harus makanan enak pun sampai lah. Wah malah na rumah sakit sama. Makanan enak itu kita kunyah Pak, maam dirasakno yo lebih. Rambak. Mari salam kon. Sampai ngelek kambu. Ngene kan gak iso. Iya loh, mari ngono banyu putih dilangi wis gak ono banyu. Ya kira-kira langsung malaikat mau teko iku. Wong arek. Landasannya kita harus berilmu, Pak. Kalau kita berilmu selamat menyerap itu akhirnya paham, insya Allah selamat kita berada pada link-link tertentu. Selamat. Nah, ojo blok teman-teman, goblok iku kena pokok ojo teman-teman ngono. Mate blok teman-teman iku sing repot. Ono meneh. Terompet sangkakala malaikat Israfil. Dawa niki tekan banyu urip lho. Bingung aku mikir iki. Setiap yang krungu iku makhluk hidup mati kabeh. Yo iya anjene nek ndelok hadis e, cuma nek ndelok ilmu pengetahuan bagaimana kecepatan bumi ini bergerak 114.000 km per jam dengan meteor itu berjalan. Nah, 225.000 per jam nabrak. Kok nek numpak sepeda motor kecepatan 100 dengan bis kecepatan 200. Wes ngono kira-kira apa sing melintas? Jikalau bumi ini berjalan terus meteor berjalan di atas kita yang di bawahnya mati, cak, maka manusia bagaikan aneh-aneh lah, kayak kapas. Kalau kita berada di medan terus kemudian dihantam, bleng, kapas itu munggah. Maka kalau bumi dihantam, manusia itu naik. Itu maksudnya manusia seperti aneh-aneh. Jadi sing logika setitik. Terompet itu wah jenenge hantaman, was. Jenenge bes iku lewat ae bes ngono ngeri yo, Pak. Iya bener. Apa benar dengan kecepatan 100.000 km per jam? Jelas mati yang di bawahnya itu. Ngono iku suarane.
trompet sangkakala iku maksude ngono. Ora trompet koyo tahun baruan iku cak ngono. Tot joget kabeh wong. Ya apa sih? Guys pun bisa mulai kaca enak. Jadi mati ini do enak joget kabeh gak ngono. Saking hebatnya kecepatannya puas makanya manusia bagaikan anak lewat capas kapas itu lewat semua. Maka gunung-gunung berhamburan puas mengeluarkan isi perutnya. Iku maksudnya aku nang ngaji ambek awakmu tambah goblok iki ceritane ngene iki. Lho ngono lho maksudnya. Baru iku masuk akal iku di intelekno aku. Kelak seperti itu bumi itu. Nah terus bagaimana Bu matahari terbit dari arah barat? Lu bingung kok anak nggak belajar. Bacalah ensiklopedia hari kiamat. Seperti apa Dajjal turun, seperti apa bumi ini. Kelak seperti apa? Kenapa matahari sesuatu kilat? Karena suatu bintang kalau hancur dia menelan pada dirinya sendiri. Dia akan membesar. Gas hidrogennya hilang, yang ada hanya helium. Helium membesar ya. Hingga matahari sing ngadu itu udah gede Pak. Setelah itu dia meletus, luas, akhirnya menelan dirinya sendiri. Jadilah lubang cacing black hole. Black hole ini menelan ceret, akhirnya timbul satu materi disebut pulsar. Dari situlah ada pintu-pintu lubang yang berdurasi positif atau negatif. Dia kesedot, cerak, itu pintu surga. Serap. Ngono ilmu pengetahuan itu. Makanya saat di Aurora Masyar matahari tangkilan membesar ya. Sosok bintang mati setelah dia ditelan akan menjadi kapai putih. Ya seperti ada di belakang cermin itu. Redup ya. Hingga di alam semesta ini ada suatu cahaya yang tanpa matahari. Yang mana terangnya tanpa matahari. Karena bekas kapai putih seperti ini loh. Kamu melihat neon yang cerah, terus kemudian kamu merem. Ono bekasnya enggak? Tetapi cerah. Seperti kita merem itu. Itu hidup di alam akhirat kelak. Ngono lho, Cak. Oh ngono ya, Gus. Makanya belajar teori Big Bang, mengetahui sistem penciptaan alam semesta seperti apa. Gus iso cerita gini karena dulu diajarkan juga sama Allah. Saat bertapa, orang yang bertapa mesti diajarkan. Seperti ini tuh aku nyiptain. Maka alam ini ku balik lah. Seperti awal pertama ciptakan, baru ayat itu kita pelajari ada di surat Al-Anbiya. Tadinya langit dan bumi bersatu, kemudian kupisahkan di antara keduanya. Berawal dari airlah itu suatu kehidupan loh. Akan ku gulung langit dengan tanganku, tangan kananku, suatu kepastian. Seperti pertama kali awal aku menciptakan, melar mengkeruh. Diameter alam semesta berapa? Inilah hukum alam terbalik. Nek nang neraka kowe pedhot balik meneh. Nah saiki pedhot nggak bisa mengarah kepada kerusakan dan kematian. Besok kalau menciut hukum alam mengarah kepada keabadian. Kholidina fiha hum fiha kholidun abadan abada selamanya sampai menyatu. Konsepnya di situ Allah menciptakan itu. Nanti wow seneng anak mahasiswa anak kiai kolot tasawuf klasik bingung jelas kayak gini piye sih Allah nyiptakno ini sampai kita berada hidup di surga dan neraka. Ya di bumi ini kita itu madamat di samawati wa ma fil ard. Selagi langit dan bumi ini ada. Surat 106 sampai 108. Itu sudah, jangan blon-blon nemen. Jaluk kekal karo Gusti Allah. Pinyu kon mari tobat kon jaluk kekal karo Gusti Allah. Ya itulah Allah menciptakan, kuciptakan kamu berbangsa-bangsa. La ta'aruf untuk saling mengenal. Ono wong Jawa ono. Lah nek dikon Arab tok lha opo ayat iku mutu? Karena kita berbeda untuk bisa saling mengenal. La ta'aruf. Kuciptakan kalian ini berbangsa-bangsa kata Allah. Untuk bisa saling mengenal. Karena beda. Lah ayat itu kayak apa? Kita itu kaya ya, Arab itu jatuh tok nang kene sandaya ngene jungkel, ngene geblak. Ngomong keliru kon diprotes kok. Aku mari nyosop, geblak iku ngono. Ayo nyosop aku ngono. Lah iya kok
Dungkel aku glosor iku ngono. Lho ya. Bahasa tubuh dengan konektasinya bahasa kalimat aja berbeda kan diprotes kan gitu. Manusia itu harus kita mencari ilmu itu terus berkembang. Iki HP itu kan gak ngikuti HP lucu. Wong kita ini komputer hayati, HP yang lebih canggih. Entek pulsamu melayu nang wifi, entek ganjarane melayu nang di pesarean sampai anu, wah golek wifi kan. Ilah Hadrati Kanjeng Sunan Giri Waliullah Al-Fatihah kau konek iso download. Anak-anak omah Pak, yo boleh pulsa. Carane piye? Salat, zikir, anu pulsa mandi meneh itu. Nek kepengin ziarah, makane saking ngertine Wahabi nglarang ziarah kubur. Mergo apa? Andok pinter download kabeh iku. Bagus kali ratusan kali langsung. Iya. Oh. Mana yang kosong? Memori disediakan di HP internal eksternal. Mana potensinya kosong dia akan mengisi ke sana biarpun kau foto kau apa sama dengan diri kita. Konektasinya adalah gelombang magnet yang ada di dalam kita dengan gelombang listrik yang ada di alam ini nyantel kan menjadi gelombang elektromagnetik tanpa kabel membedding energi sama dengan kita. Mereka tidak mati, cuman dia pada halus akhirnya menjadi suatu gelombang. Jika gelombangnya kita disatukan sinkronisasi maka akan masuk. Nah kita di Mekah juga ngapain kalau nggak ziarah? Ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim, Ismail dan Nabi Muhammad itu sinkronisasi. Makanya konsep manunggaling kawula Gusti itu setelah dua manunggal antara dohir dan batin manunggal. Konsepnya di sini. Kemudian tak lepas dia manunggal dengan alam, anasir-anasir yang ada di alam. Entah kau bertapa, entah kau merasakan sesuatu anasir air yang ada di air terjun sana, monggo silakan. Konsep itu. Nah, setelah kau mengetahui alam sogir dan alam kibir, ya konsep ini manunggal. Ini tahali tadi, kemudian tagoli, terus kemudian tajali manunggal kalawan sang Rohman Rohim itu manunggaling sifat. Jadi konsep manunggaling kawula Gusti itu harus melalui 3 tahap: tahali, tagoli, tajali. Nah, manunggalnya dohir dan batin, manunggalnya alam jagat ageng dan jarak alit, manunggaling kawulane Gusti. Sudah tidak ada perbedaan. Kalau sudah madu kitutan manis, susu kitutan lemak, sinar kitutan suryane, ombak kitutan samudrane, kawula lan Gustine itu menjadi al-mawjuda ilallah. Baru konsep itu nyata. Tapi kalau kamu durung-durung manunggaling kawula Gusti, kafir zindik. Dia kafir setelah beriman. Antara jagat ageng karo jagat alit nanti setelah dohir batin gatuk, baru nang ibu pertiwi gatuk no. Karena besok kamu akan bertapa di dalamnya. Gatuk dengan pengetahuan tradisi, gatuk konsumsi yang dimakan tradisi, meskipun aturannya yang dipakai Islam, tapi tradisi ini karena konsumsi yang dimakan untuk bekal bertapa kelak di. Nah, setelah itu matilah kita bertapa, dibangkitkan wani hanugritukum tarotan ukroh, maka ku bangkitkan di bumi ini juga. Nah ini jadi manusia sempurna. Enggak masalah subuh yel-yelan terus. Ono kunut ono gak kunut. Ngono. Sing kunut yo oleh, sing gak kunut yo oleh. Mergo apa kok oleh sing kunut iku subuhan? Ah mergo ora hafal. Ah mosok ngenteni hafal yo salat subuh. Sing kunut anak hafal ya kudu digawe, wong hafal gawe apa kon ngapalno terus gak gawe. Berarti bener Gus lurune bener. Sing salah Gus, sing salah nak subuh dulu lak ngono. Nah, apa sing nang penjara kuwi sing salah. Jadi konsep ini harus tahu. Kalau kita dohir batin menyatu, Pak. Saya hanya bisa ngajari penyatuan dohir batin di sini. Selanjutnya Anda disebut alam sogir kalau penyatuan. Alam ageng ini disebut alam kibir atau disebut mikrokosmos sebuah makrokosmos. Bersatunya antara jagat atom dengan jagat ini. Seperti matahari mengitari bumi, bumi dan mengitari matahari ya. Bulan mengitari bumi, bumi bulan mengitari matahari. Sama dengan atom mempunyai proton neutron, dia mengitari dari yang terkecil.
kemudian rangkaiannya disebut elektron. Ini dibias lagi menjadi kuat, alam penyusun cahaya dibias lagi menjadi kosmos, bias lagi subkosmos, messenger partikel, terus sampai high boson partikel God yang isinya cuman dark matter, dark energy, energi gelap dengan materi gelap. Terus itu kalau mikroskop elektron ditembus, ternyata berawal dari yang kosong. Wong Jawa menang sang suwung. Berarti orang Jawa lebih tahu dulu daripada ilmu pengetahuan. Baru ngerti, oh ini mikroskop digabungkan, ya seperti ini Pak, bagian dari jagat. Maka Al-Quran menyatakan kukusakai bumi ini dengan orang-orang yang soleh. Barang ditandur mesti tukul Pak. Kue nandur jagung, ya tukul jagung, padi, ya padi. Orang yang soleh saat mati ditandur, tukul jal sawah pemakor, memberkahi kompres bumi. Nah, kalau kita tahu begini, kita harus tahu makna ziarah. Nah, paham? Memberkahi, membuat koneksi wifi, sambung berantai tanah Jawa ini. Apalagi urusan gaib harus tahu prosedur ini rangkaiannya sampai yang tidak tampak, jelimet lagi. Apa rumusnya dari yang tak tampak menjadi tampak? Apalagi ada yang tampak tidak ditampakkan kemudian menjadi tampak. Ini urusan gaib alam paralel. Bagaimana kau menyatakan kalau ini cermin Anda di tengahnya? Selalu ada dimensi yang luas tanpa batas. Dan kalau kau menyatakan ini aku yang asli, apa sana juga tidak menyatakan? Hari kita cuma punya 3 hari, 365 hari kan hari untuk jagat. Kita punya hari cuma 3. Kemarin, sekarang ini, besok. Lantas, yang kemarin kita kemana? Jam sekian Gus Anton kemarin kemana? Oh, apakah kemarin sudah lenyap? Oh, karena pandangan kita berada di gerbong. 10-20 tahun yang lalu kemana sekarang dulu? Wong dirimu belum ada. Nah, ini kalau kita naik ke kereta api, kita nyampe Bojonegoro, apakah kau pikir Surabaya, Gresik, Lamongan itu sudah lenyap? Kalau tidak percaya saudaramu kobel gitu. Apakah kau pikir Pati, Semarang, Demak, Jawa Tengah itu, Cirebon kemudian Jakarta belum tercipta? Enggak lah, kita belum melalui. Kalau gitu Rasulullah pernah lihat surga, padahal notabene sekarang belum tercipta. Kita sedang berada di gerasa tua mati, hingga kita menyangka yang di luar ini bergerak, padahal yang bergerak kereta kita. Pohon-pohon, rumah-rumah pada jalan tuh, karena pelajaran itu masih belum banyak kita ketahui. Setelah kita turun kereta kok kaget, setelah kematianmu nanti kamu kaget, ternyata begini. Wah, maka dia berteriak, turunkan aku di dunia ya Allah sejam saja, sehari saja, aku akan perbaiki semuanya. Menyesal kita. Selagi kita masih sadar gini, kita belajar ilmunya supaya kita tidak kecelik. Wa mal hayati dunya ilal mataul ghurur, kehidupan dunia itu tipu daya. Ngacung nang kiwo, sing ketok kiwo iki kenteng. Kalau kau toleh pandangan ini ke sini, maka kau melihat wujud kanan. Maka tak tampak yang itu. Orang berhakikat dia seolah-olah syariatnya tertinggal, padahal dia tetap berdiri. Tampak seolah-olah syariatnya tertinggal, ya, seolah-olah situ tangannya tidak tampak. Jikalau kau tampak yang kiri terus kau awasi, mana seolah-olah yang kanan tak tampak. Sulitlah dohir batin menyatu itu. Kau bangkai hidup, kau bangkai hidup. Kau tak akan tampak itu pun, biarpun kiri sekalipun, karena tanganmu sudah kau sembunyikan. Jikalau batinmu tak punya, sholatmu benar kan? Tidak lain melainkan senam kesegaran jasmani. Kalau ada olahraga, ini olahraga, ada olah rasa. Jikalau olahraganya hebat, koyok Adira itu ya kuat tempal, dia binaraga. Kenapa kita tidak mau jadi binarasa?
Karena kita punya jiwa dan jasad dia dan badan halus. Itu. Lebih paham ya? Wah, kalau you mengikuti tradisi 60% you dapatkan, yang 40% cari keimanan, level aman. Loh, karena itu tadi kau akan berada di surga di Jawa ini, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kau kubangkitkan di tanah ini juga, di surga ini juga. Iya dong, madamat samawati wa ma fil ard, selagi ada langit dan bumi, dan di bumi inilah kamu kubangkitkan. Iya, karena surgane wong Arab iku basane Arab, meneng kene yo surgane kene, Cak. Ono leren soro-soro pindahno. Lha opo wis nang kene iki. Ate soro-soro, surga tok gelar dhewe, neraka tok gelar dhewe ngono. Soro-soro banguno emang kon sapa Gusti Allah kuwi ngono. Gendeng kon iku. Lho, bangunan dhewe lho. Ya iki nang kene, kon pikir Gusti Allah iku Tuhan rek dulu pembantumu. Kon kongkone opo